ya ganjil dan ya Anda perhatikan 1 plus 2Z. Sekarang saya tanya, 0 kira-kira ada nggak di situ? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau ada, tidak Bu. ada 0, Plus kalau tidak ada 0 kan sudah bisa dipastikan bahwa terhadap operasi penjumlahan dia tidak memiliki elemen identitas. Nah, kalau dia tidak memiliki elemen identitas kan tidak bisa dia menjadi sebuah grup, apalagi grup komutatif. Nah, sehingga bisa kita pastikan dia bukan ring. Jadi sini masih pertanyaan, apakah ini merupakan ring? Ya, Anda bisa langsung jawab tidak, bukan ring. Ya, alasannya tadi kan di situ tidak ada 0. Sementara sifat dari 0 itu adalah elemen identitas. Elemen identitas kan dia tunggal. Kalau dia tidak 0, maka bisa dikatakan dia tidak memiliki elemen identitas. Berarti dia bukan ring. Oke, yang berikutnya, pertanyaan saya. Pertanyaan berikutnya, apakah kira-kira dari contoh itu Anda bisa menyimpulkan mana yang merupakan supring dan yang mana yang bukan merupakan supring? Kira-kira bisa enggak Anda menyimpulkan? Gimana? Kira-kira bagaimana? Yang pertama tadi dia ring. Himpunan bilangan genap dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah ring. Kemudian yang kedua, himpunan bilangan ganjil dengan operasi yang sama, penjumlahan dan perkalian itu bukan ring. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk contoh yang pertama itu disebut dengan supring. Kenapa dia supring? Karena dia adalah bagian dari ring. Ring yang merupakan bagian dari ring yang lebih besar. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 2Z itu merupakan supring. Sementara 1 plus 2Z atau himpunan bilangan ganjil itu bukan supring. Nah, kira-kira apa definisi dari supring kalau seperti itu? Gimana? Bisa disebutkan sebelum saya menayangkannya? Oke, untuk menghemat waktu Anda bisa baca di sini. Definisi dari supring apa? Supring itu definisinya adalah, nih misalkan, kita mempunyai himpunan R. R dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Itu adalah ring. Jadi yang pertama harus ada ring dulu. Dan kita juga memiliki di sini katakanlah R aksen. R aksen itu adalah subset dari R dan R aksen tidak kosong. Itu mungkin kekurangannya yang harus ditambahkan di sini. R aksen tidak kosong. Maka R aksen dengan operasi yang sama itu disebut supring dari R itu jika R aksen terhadap operasi penjumlahan adalah subgrup dan dari R plus R yang besar tadi, agak sulit dengan saya kalau tidak ada papan tulis, tangan saya jadi gerak-gerak sendiri nih. Nah, dari R yang besar tadi dengan operasi sama yang sama itu penjumlahan, dan untuk setiap X, Y anggota R aksen itu berlaku X kali Y atau terhadap operasi yang pertama itu merupakan anggota dari R aksen. Atau secara singkat bisa dikatakan bahwa kalau saya menyimpulkan definisi ini sudah dipersingkat, tapi Anda bisa mengatakan bahwa definisinya kita adopsi saja dari definisi grup. Supring itu adalah ring bagian atau bisa dikatakan himpunan bagian dari ring yang juga merupakan ring. Nah, kembali ke contoh tadi. Ya? Yang pertama, dia bukan ring. Yang kedua bukan ring. Nah, yang ini kayaknya. Oke. Yang pertama ini adalah ring, sehingga dia dikatakan sebagai supring. Yang kedua bukan ring, maka dia bisa dikatakan bukan supring. Jadi dari contoh ini saya kira bisa kita simpulkan yang mana yang supring, yang mana yang bukan supring.
artinya himpunan bagian dari ring itu bisa menjadi subring, bisa juga tidak. Yang menjadi subring itu adalah himpunan bagian dari ring yang juga merupakan ring. Nah, dari definisi ini kita dipermudah. Artinya dipermudah apa? Kita cukup menunjukkan bahwa himpunan bagian tak kosong itu merupakan subring, cukup dengan membuktikan apakah dia adalah subgrup atau bukan. Nah, kalau dia adalah subgrup dan berlaku operasi yang kedua itu merupakan operasi biner atau tertutup, maka bisa disimpulkan bahwa himpunan bagian tersebut adalah subring. Jadi sekali lagi, Anda cukup membuktikan, tidak perlu dibuktikan semua harus harus grup komutatif, kemudian harus dia ada operasi biner, harus asosiatif, kemudian harus berlaku distributif kanan. Tidak, cukup membuktikan bahwa R aksen terhadap operasi penjumlahan itu adalah subgrup. Mudah kan? Dan setiap anggota dari R aksen itu himpunannya, R aksen itu sendiri himpunannya tertutup terhadap operasi perkalian. Membuktikan tertutup terhadap operasi perkalian yaitu untuk membuktikan dengan mengambil secara acak sehingga terbukti bahwa setiap X, Y atau setiap dua anggota dari himpunan bagian tersebut berlaku, X dikalikan dengan Y itu juga berada di dalam himpunan yang sama. Bagaimana sampai di sini untuk definisinya? Anda sudah jelas? Bagaimana? Jelas ya? Jelas, Bu. Insyaallah. Oke, ya. Ya, ini tayangannya timbul tenggelam ini karena jaringannya jelek sekali. Ya, kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, saya bertanya dulu. Anda masih ingat bagaimana cara kita membuktikan bahwa sebuah himpunan bagian itu adalah subgrup? Ada beberapa teorema kan yang bisa Anda gunakan. Kira-kira ada yang masih ingat? Ada. Kalau kita menggunakan definisi, maka kita harus membuktikan secara utuh bahwa himpunan bagian tersebut adalah grup. Nah, itu artinya membuktikan bahwa dia ada elemen identitasnya, semua elemennya mempunyai inverse, berlaku sifat tertutup atau operasinya biner, kemudian berlaku sifat asosiatif. Kemudian berikutnya, kalau mau membuktikan dia adalah subgrup yang juga merupakan grup abelian, maka kita harus membuktikan dia bersifat komutatif. Nah, tetapi untuk mempermudah kita bisa menggunakan hanya dua sifat, ya kan? Dengan teorema yang pertama itu bisa menggunakan dua sifat. Sifat yang mana? Sifat tertutup, memiliki Tertutup inverse dan inverse. Memiliki inverse. ya. Artinya cukup membuktikan dia biner, operasinya biner, dan membuktikan bahwa semua elemennya memiliki inverse. Itu cukup dengan satu sifat. Nah, ada lagi yang lebih mudah lagi dengan cukup satu sifat. Apa? Yang menunjukkan kalau dia tertutup. Tertutup terhadap apa? Kalau tertutup kan terhadap operasi yang ada di grup yang lebih besar. Itu kan kalau grupnya adalah grup berhingga. Kalau grupnya tak berhingga kan belum tentu berlaku seperti itu. Oh ya, yang berhingga. Nah, kalau membuktikan suatu sifat, kita cukup membuktikan untuk setiap A, B anggota G, ya kan? A, B anggota H, A, B anggota H kalau hanya subgrup, maka A, B inverse juga berada di dalam H. Subgrup. Halo, jangan lupa. Jadi kalau tertutup kan A, B anggota H, maka A dan B anggota H, maka A dioperasikan dengan B juga anggota H. Itu yang tertutup. Tapi kalau untuk membuktikan sifat subgrup itu adalah A, misal sembarang A dan B anggota H, maka A dioperasikan dengan B inverse itu juga anggota H.
Ya. Nah, sekarang coba Anda perhatikan beberapa himpunan berikut. Pertanyaannya, jika misalnya ada sebuah himpunan S, itu adalah himpunan bagian tak kosong dari himpunan R. Adakah sifat R yang diwariskan ke S? Artinya itu tanpa dibuktikan, dia sudah menerima, sudah turunannya. Sifat apa kalau ada? Ada, yaitu sifat asosiatif dan distributif. Saya kira ini saya kira ini tugas Anda ya untuk mencari tahu benar nggak dia itu warisan. Ada warisan itu artinya kalau di himpunan besarnya itu sudah ada, maka tanpa dibuktikan di himpunan bagiannya itu juga pasti ada. Ada. Itu sifat asosiatif dan distributif. Itulah sebabnya pada pendefinisian Supring itu sifat asosiatif dan sifat distributif pada operasi yang kedua itu tidak perlu ditunjukkan. Kenapa? Karena dia itu sudah warisan. Jadi kalau himpunan besarnya sudah terjadi asosiatif dan distributif, maka pada himpunan bagiannya itu juga terjadi. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Untuk menjadi ring, syarat apa yang harus dipenuhi oleh S? S dengan operasi yang sama harus merupakan ring terhadap operasi yang sama dengan operasi pada R. Itu kan tadi saya sudah katakan. Kalau Anda membaca banyak buku, tidak hanya satu buku yang disusun oleh Bu Patmi dan Pak Arjudin dan kawan-kawan lain itu, mungkin Anda punya banyak wawasan bahwa ada buku yang mengatakan bahwa inilah definisi dari Supring seperti yang barusan ditayangkan di PPT ini. Ada juga yang mengatakan bahwa Supring lebih singkat, Supring itu adalah himpunan bagian dari ring yang tidak kosong yang juga merupakan ring. Jadi dia langsung mengadopsi dari definisi subgrup. Ada juga. Nah, itu sehingga ini Anda bisa lihat yang warna merah itu. Apa sih syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah himpunan bagian itu untuk menjadi Supring? Syaratnya yang operasinya harus sama. Kemudian yang berikutnya terhadap operasi yang sama itu dia juga merupakan ring. Atau dengan bahasa lain bisa juga dikatakan bahwa sebuah himpunan bagian dari ring dengan operasi yang sama pada ring itu bisa dikatakan sebagai subring. Pertama, terhadap operasi yang pertama yaitu penjumlahan, dia harus merupakan subgrup. Yang kedua, terhadap operasi yang kedua atau perkalian harus merupakan subsemigrup. Subsemigrup itu yang seperti apa? Ya cukup membuktikan bahwa operasi yang kedua itu biner terhadap himpunan bagiannya. Ya, jelas? Anda paham dengan apa yang saya maksud? Nah, dengan kenyataan itu, maka muncullah teorema yang seperti Anda lihat di depan, Anda lihat di layar, bahwa misalkan R adalah ring, subset tak kosong R aksen dari R adalah subring dari R. Jika dan hanya jika X min Y anggota R aksen dan XY anggota R aksen. Ingat kesepakatan pada saat berbicara tentang ring? Cara penulisannya X min Y itu artinya X dioperasikan dengan apa? Inverse dari Y. Ini mengadopsi atau menurunkan dari tadi yang saya tanyakan, masih ingat enggak Anda teorema yang berkaitan dengan subgrup? Yang A, B anggota H, maka A, B inverse anggota H. Nah, di sini langsung menggunakan X min Y anggota R aksen. Kenapa? Karena kan operasinya sudah jelas, yaitu operasi penjumlahan. Inverse dari Y terhadap penjumlahan itu kan adalah min Y. Nah, sehingga Anda hanya membuktikan bahwa X min Y anggota R aksen
dan X kali Y anggota R aksen. X kali Y anggota R aksen itu mengadopsi dari definisi yaitu sifat tertutup atau sifat kebineran dari operasi perkalian. Ya? Paham. Nah, paham? Sudah paham yang dimaksudnya? Jadi, nah, bagaimana membuktikannya? Saya kira Anda bisa lihat di sini. Diberikan R aksen adalah subring dari R, maka jelas R aksen adalah ring. Ya kan? Kalau dia subring pasti ring. Nah, sehingga pembuktian ke kanannya itu ya sudah pasti. Kalau saya yang pasti, Anda ya pasti pahamnya. Jangan pasti tidak pahamnya ya. Kenapa ada ke kiri ke kanan? Karena dia jika dan hanya jika. Jadi harus berlaku bolak-balik ya. Kalau jika maka saja ya cukup satu arah. Ini ada dua arah. Nah, diketahui bahwa R aksen adalah subring. Harus dibuktikan bahwa X min Y anggota R aksen dan X kali Y anggota R aksen. Nah, kalau dia merupakan ringan, pasti sifat itu pasti berlaku. Ya kan? Nah, yang sekarang yang harus Anda pelajari itu adalah sifat pembuktian yang ke kiri. Artinya diketahui bahwa X min Y-nya anggota R aksen dan XY-nya anggota R aksen untuk setiap X dan Y anggota R aksen. Apa yang harus Anda tunjukkan? Harus ditunjukkan bahwa R aksennya adalah subring. Bagaimana cara menunjukkan subring? Ya, lihat kembali definisi. Atau ya, lihat kembali definisi, yaitu membuktikan apa tadi dalam definisi? Membuktikan bahwa R aksen terhadap penjumlahan adalah subgrup. Kemudian membuktikan bahwa XY anggota R aksen atau membuktikan bahwa operasi perkaliannya itu bersifat biner. Nah, karena X min Y anggota R aksen untuk setiap X, Y anggota R aksen, itu dari yang diketahui, maka R aksen dengan operasi penjumlahan itu adalah subgrup dari R dengan operasi penjumlahan. Kira-kira apa yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan bahwa karena X min Y anggota R aksen untuk setiap, maka bisa dipastikan R aksen adalah subgrup. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Saya ingin Anda tahu alasannya. Tidak hanya menghafal ya. Kenapa kira-kira? Apa alasannya kalau X min Y anggota R aksen maka bisa disimpulkan bahwa R aksen itu adalah subgrup? Karena adanya apa? Halo? Ini sudah beberapa kali saya sebutkan tadi. Karena adanya Theo. Halo? Karena adanya teorema. Teorema yang mengatakan apa? Coba Anda buka-buka kembali. Teorema tentang subgrup yang mengatakan bahwa untuk setiap misalkan ada himpunan G grup. H bagian dari G dan H tidak kosong. H disebut subgrup jika dan hanya jika untuk setiap AB anggota H, maka AB inverse anggota H. Nah, ingat tak teorema itu? Dengan adanya teorema itu, maka bisa dikatakan bahwa karena X min Y anggota R aksen untuk setiap X, Y anggota R, maka pasti R aksen itu adalah subgrup dari R. Kemudian yang berikutnya,
X kali Y anggota R aksen itu kan sudah diketahui. Ya, kalau sudah diketahui kan tidak perlu kita buktikan lagi, karena lihat kembali definisi, saya kembalikan ke definisi. Nah, ini definisinya kan. Pertama, dibuktikan subgrupnya, tadi sudah. Yang kedua, dibuktikan bahwa X kali Y-nya anggota R aksen. Ini tidak perlu dibuktikan karena memang sudah diberikan dalam hipotesis atau dari yang diketahuinya. Ya, jelas dengan pembuktian teorema yang pertama? Mudah kan? Yang berikutnya, Anda bisa lihat contoh-contoh. Saya kira kalau contoh-contoh nanti bisa Anda pelajari sendiri ya. Kan contoh-contoh, banyak sekali contoh yang bisa Anda pelajari, yang bisa Anda baca-baca. Nah, nanti setelah Anda membaca-baca contoh-contoh, kalau memang masih ada yang perlu ingin didiskusikan, bisa didiskusikan melalui WA group ya. Nah, jadi namanya diskusi WA group nanti jangan terlalu panjang lah, kalau susah ngetiknya. Cukup Anda tanya dia, Bu, ini pembuktian yang nomor sekian, ini halaman sekian, ini bagaimana ya? Oke, sebelum kita lanjutkan tentang sub lapangan, ada yang ingin Anda tanyakan? Silakan. Ada yang ingin Anda tanyakan? Mari, silakan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau memang tidak ada, yang saya yang bertanya. Anda masih ingat? Ya, ada? Ada? Iya Bu, yang Nur Hasanah, silakan pembahasan Nur Hasanah. sebelumnya. Iya Bu, yang pembahasan sebelumnya Bu, tidak apa-apa. Yang Tapi mana? berkaitan juga sih. Pembahasan yang mana? Yang pekan lalu, Oh, iya. tentang ring. Tentang ring. Iya, bagaimana? Tentang lapangan Bu, untuk menunjukkan suatu ring itu lapangan. Kan itu agak sempat bingung Bu, makanya di pertanyaan diskusi itu belum sempat terjawab. Apa yang Anda bingungkan? Kan jelas. Lapangan itu adalah apa? Definisinya. Daerah integral. Daerah Ya. integral yang isinya Yang unit semua ya. Yang setiap elemennya Adalah unit. Setiap elemen kecuali 0, ya kan? Oke. Setiap elemennya kecuali 0 adalah unit. Unit. Iya. Iya kan? Nah, ditarik ke belakang. Daerah integral itu apa? Ring? Daerah integral itu Adalah ring yang ring tidak punya pembagi nol. apa? R adalah disebut daerah integral jika R tidak memiliki pembagi nol. Jika R tidak memiliki pembagi Nol. 0. Iya kan? Kan jelas apa yang dibingungkan? Ada di soal Apa di soal? pertanyaan diskusi itu Bu. Yang ada di daring yang sebenarnya lanjutan dari tugas 6 sebelumnya. Ya, yang kita diskusikan itu kan. Kan kemarin saya minta Anda sedikit mengulas kembali. Kira-kira apa ya? Saya juga lupa ya. Apa contoh kemarin? Yang kedua apa yang pertama ya? Yang kedua kan jelas. Ya, kalau yang kedua kan jelas bukan lapangan itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua Bu. Yang kedua kan? Ya, yang pertama yang saya minta kira-kira pertama dia apakah di daerah integral? Ya, yang kedua apakah di lapangan? Ya,
kalau dia daerah integral belum tentu bisa jadi lapangan. Iya, belum Ya tentu kan? lapangan. Tetapi kalau sudah lapangan pasti dia daerah integral. Integral. Nah, jawabannya apakah dia lapangan apa daerah integral saja? Kemarin sempat yang udah buktiin dia daerah integral aja, Bu. Daerah integral. Apa yang membuat dia tidak gagal menjadi lapangan? Itu dia belum agak bingung pas kan dia operasinya itu G A plus BI. G A plus B. Itu kompleks, kan kompleks. Nah, Jadi saya bingung pas menentukan apakah dia memiliki bukan, apakah ada yang bukan unit atau bukan? apakah ada yang bukan unit atau Ya, dan selain nol. sekarang coba dilihat ya. Kira-kira atau mungkin enggak, malah unit yang enggak ada di situ. Ya, ya. Ya. Kalau dia enggak ada unitnya ya berarti jelas dia bukan bukan lapangan kan? Oke. Iya. Saya kira dia memang bukan lapangan itu. Kalau daerah integral mungkin ya. Iya. Jadi Anda ingat saja kalau lapangan itu adalah daerah integral yang semua elemennya yang merupakan unit kecuali nol. Apa itu unit? Unit itu apa? Di sini himpunan T di mana terdapat A, B elemen. Kalau unit itu bukan himpunan ya. Kalau unit itu bukan himpunan, elemen. A disebut unit jika terdapat ada B, sehingga yang 0. A kali B sama dengan 0. Ya kan? A kali B sama dengan 1. Sorry kok 0. Iya, Iya, saya itu pembagi 0 sepertinya. A kali B sama dengan 1. Nah, itu elemen identitas kan? Tetapi A dan B itu dua-duanya bukan 0. Ya kan? Nah, sekarang kalau tadi A plus BI A plus BI itu kira-kira ada enggak elemen yang jika dikalikan dengan A plus BI itu yang hasilnya sama dengan 1 tapi A plus BI-nya itu tidak 0. Kalau A plus BI-nya 0 kan pasti enggak ada kan? Iya benar. Berarti bukan ada kan? lapangan. Iya. Kecuali kan dia dikalikan dengan ada sih, tapi kan yang merupakan unit itu hanya 1 plus I saja kan? Ya enggak? Oh iya betul, 1 plus I. Jadi nanti 1 plus I aja. Yang lain-lainnya saya kira tidak ada kan? Berarti dia tidak mungkin bisa menjadi lapangan. Satu aja yang bukan unit berarti jadi yang 1 maupun 2 itu bukan lapangan. Ya, jadi kalau lapangan itu kaitannya dengan daerah integral. Ya kan? Nah, kalau dirunut ke belakang, daerah integral itu kaitannya dengan ring yang tidak pertama dia harus komutatif, kemudian harus ada elemen satuan. Ya, ingat, harus ada elemen satuan. Elemen satuan dengan 1. Harus ada elemen satuan. Dengan 1. Dan tidak memiliki pembagi 0. Nah, sekarang definisi pembagi 0 itu apa maksudnya? Itu mungkin Anda bingungnya. Elemen tak 0 A di R disebut pembagi 0 jika terdapat B elemen R sehingga B tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan 0 atau BA sama dengan 0. Dalam hal ini 0 bukan pembagi 0. Tuh. Ya, kalau tidak ada yang elemennya sifatnya seperti itu, maka dia disebut sebagai daerah integral. Nah, sekarang kalau untuk A plus BI, ada nggak yang A plus BI dikalikan dengan suatu elemen yang tidak 0, hasilnya 0? Kan nggak ada. Kecuali dia hanya bisa menjadi 0 kalau dikalikan dengan 0. Nah, berarti kan dia tidak memiliki pembagi 0. Kalau tidak memiliki pembagi 0, maka dia adalah daerah integral. Nah, kalau untuk yang perkalian sama dengan 1 itu ada, tapi kan tidak semua. Padahal kalau pada definisi lapangan itu harus semua elemennya harus unit kecuali 0.
Dah. Jelas ya Nur Hasanah? Jelas, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silakan Anda lihat definisi dari sub lapangan. Tadi ada sudah bertanya berkaitan dengan lapangan. Jadi kalau untuk bicara tentang sub lapangan, ya harus ingat juga apa sih lapangan itu? Karena kita mau berbicara tentang bagiannya. Kalau tidak tahu lapangannya, bagaimana mau berbicara tentang bagiannya? Nah, jadi saya ulangi tadi bahwa dari pertanyaan Nur Hasanah sudah tersebutkan itu definisi lapangan itu apa. Nah, lapangan itu kan adalah daerah integral yang semua elemennya adalah unit kecuali nol. Unit itu apa? A disebut unit jika ada B sehingga A kali B sama dengan 1. A dan B dua-duanya bukan 0. Maka A itu disebut unit. Kalau A-nya unit, pasti B-nya juga unit. Apa itu daerah integral? Daerah integral, jadi kita sudah disebut bahwa daerah integral itu adalah ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memiliki pembagi 0. Pembagi 0 itu apa? Pembagi 0 itu adalah B disebut pembagi 0 dari A jika A kali B sama dengan 0. A dan A, B-nya dua-duanya tidak 0. Artinya gini, pembagi 0 itu artinya dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya 0. Padahal dia sendiri tidak 0. Padahal logikanya kan jarang-jarang ada yang seperti itu. Karena 0 ini adalah unik sekali. Dia kenapa saya unik? Katakan unik kalau dikalikan dengan 0, pasti semua menjadi 0. Iya kan? Iya, benar. Nah, karena dia unik itu makanya dia didefinisikan khusus kalau ada kasus-kasus seperti itu. Nah, kasus-kasus seperti itulah dimasukkan dan dia menjadi sebuah daerah integral. Ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, lapangan itu adalah daerah integral yang semua elemennya adalah unit kecuali 0. Nah, sekarang kita berbicara tentang sublapangan. Misalkan R aksen dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu adalah subring dari ring. Nah, ingat kalau subring dari ring itu jelas operasinya harus sama. Jika R aksen dan R adalah lapangan, maka R aksen disebut sublapangan dari R. Karena sebenarnya sublapangan itu sendiri adalah ring, tapi ring yang saya katakan ring dengan sifat-sifat yang khusus. Jadi sehingga bisa dikatakan subring itu bisa menjadi sublapangan. Jika apa? Jika ringnya adalah lapangan. Paham maksud saya? Paham, Bu. Subring bisa menjadi sublapangan. Jika apa? Jika ringnya adalah lapangan. Ya, karena antara ring dengan lapangan ini tidak bisa dipisah. Susah, bukan tidak bisa, susah untuk kita pisahkan karena untuk bisa menjadi lapangan dia harus memenuhi syarat ring dulu. Ring yang seperti apa sih? Ring yang memiliki elemen satuan dan bersifat komutatif. Itu yang pertama. Yang berikutnya harus diselidiki elemennya. Apa yang harus diselidiki elemennya? Pertama, dia tidak memiliki pembagi 0 dan semua elemennya harus unit. Kecuali 0. Ya, kecuali 0. Jadi sekali lagi, subring bisa menjadi sublapangan jika ringnya itu adalah lapangan. Nah, untuk mempermudah bagaimana membuktikan bahwa sebuah himpunan bagian itu adalah sublapangan, kita bisa melihat teorema ini. Untuk masuk ke teorema ini, Anda harus ingat kembali teorema yang pertama tadi. Membuktikan subring cukup membuktikan dua sifat, yaitu apa? X min Y anggota R aksen
dan XY anggota R aksen. Nah, sehingga kalau membuktikan sublapangan, pertama, Anda harus membuktikan S memuat lebih dari satu elemen. Sekarang pertanyaannya, kenapa harus memuat lebih dari satu elemen? Kalau pada subring tidak ada, tidak dijelaskan bahwa harus lebih dari satu elemen. Kenapa kira-kira? Saya mau Anda logikanya itu langsung, artinya bisa berpikir cepat. Kalau pada lapangan harus memiliki minimal 2 elemen. Jadi lebih dari satu elemen. Kira-kira apa? Karena kita harus membuktikan sifat ya X min unitnya. Sifat unitnya. Iya kan? Selain membuktikan ya, sifat unit AB-nya apa? sama. Iya. Selain membuktikan sifat unit apa? Artinya untuk membuktikan sifat unit kan minimal harus ada 2 elemen kan? Yaitu ada A dan B, AB boleh sama. Dan ada elemen satuan. Ya kan? Satuannya itu harus 2. Satuan pada penjumlahan dan satuan pada perkalian. Sehingga dia harus minimal 2, tidak mungkin 1. Kalau pada ring, boleh 1. Kenapa? Karena pada ring itu kan tidak harus memiliki elemen satuan pada perkaliannya. Ya kan? Kalau pada perkalian tidak harus memiliki elemen satuan. Kecuali dia ring dengan elemen satuan baru. Tapi kalau pada lapangan itu harus ada 2 elemen satuannya. Di penjumlahan ada, di perkalian juga ada. Nah, jadi yang pertama, S itu harus memuat lebih dari satu elemen. Tidak mungkin kalau hanya ada satu elemen. Karena apa? Karena di saat berbicara tentang ring, mungkin Anda masih ingat, 0 dengan 1 itu berbeda. Iya kan? 0 itu tidak sama dengan 1. Itu sudah kita bahas itu pada saat berbicara tentang ring. Kalau dia berbeda kan berarti dia ada 2 elemen. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, X min Y. X kali Y anggota S ini untuk yang kedua ini mengadopsi dari definisi atau teorema subringnya. Nah, yang ketiga, X inverse anggota S untuk setiap X anggota S. X tidak sama dengan 0. Yang ketiga ini menjelaskan tentang apa? Ingat, lapangan yang ketiga menjelaskan tentang apa? Tentang sifat U. Halo? Ini kan tentang sifat unit. Iya, kalau di dalam ring kan kita tidak berbicara tentang unit. Tapi kalau dalam lapangan harus ada unit. Karena syarat lapangan itu adalah semua anggotanya adalah unit kecuali 0. Ya? Kita lanjutkan teorema yang ketiga. Ini teorema yang ketiga. Silakan Anda baca. Ini adalah tentang keluarga atau supring atau sublapangan. Kalau katakan keluarga itu di dalam satu ring itu kan bisa banyak supringnya. Ya kan? Nah, sehingga kalau kita cari himpunan dari supring-supring itu, maka nanti akan ditemukan yang disebut dengan supring terkecil.